bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kenny Nur Ariyanti dan beberapa orang rekan akan menjelaskan tentang kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan VOC. VOC merupakan persekutuan dagang Hindia Timur milik Belanda. Tujuan awal pembentukan persekutuan dagang ini adalah untuk mengatasi persaingan tidak sehat di antara pedagang Eropa, khususnya Belanda, dan sekaligus mematahkan dominasi Portugis. Dengan modal pertama 6,5 miliar gulden, VOC resmi didirikan pada tahun 1602. Persekutuan dagang ini dipimpin oleh 17 direktur yang dikenal dengan sebutan Kiren 17. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Pieter Both. Pada mulanya, pusat kedudukan VOC ditempatkan di Ambon. Namun setelah ia melihat posisi Jayakarta yang lebih strategis, ia pun memindahkan pusat kekuasaannya ke Jayakarta. Hal ini atas pertimbangan bahwa Jayakarta akan memudahkan praktik monopoli rempah-rempah. Pemindahan ini tidaklah terwujud karena Belanda harus menghadapi ACE yang juga akan mendirikan kantor di Jayakarta. Selain itu, Jayakarta ketika itu masih dikuasai oleh Pangeran Jayakarta Wijayakarma. Setelah menguasai Jayakarta, VOC kemudian menduduki Banten pada tahun 1621. Upaya ini berkat politik adu domba VOC antara Sultan Haji, putra mahkota Banten, dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan VOC ini ditandai dengan didirikannya benteng di Banten. Pada perkembangan selanjutnya, VOC terus mengalami kemenangan ketika kongsi dagang ini berhadapan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Mataram, Cirebon, Maluku, Banda, Ambon, Makassar, dan Bone. Dengan rentetan kemenangan ini, VOC leluasa menjalankan monopoli perdagangannya. Yang kedua, kekuasaan Daendels 1808 sampai 1811. Tugas khusus Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, serta memberantas penyelewengan dan korupsi. Beberapa kebijakan pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut. 1. Verpligtiesten atau lebih dikenal sebagai kerja rodi. Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mendukung beberapa proyek pembangunan seperti pembangunan jalan pos, road posting dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1,100 km. Mendirikan benteng-benteng seperti benteng Weltevreden, Master Cornelis di Batavia, dan Fort Cottage di Madura, serta mendirikan pabrik senjata dan lain-lain. 2. Verpligt Lavrantis atau penyerahan pajak secara paksa. 3. Penjualan tanah negara kepada swasta. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang kejam dan atas perbuatannya pada tahun 1811 ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Yang ketiga, kekuasaan Rapres 1811 sampai 1816. Pada bulan Agustus tahun 1811, Inggris mendarat di Pulau Jawa dan berhasil merebut Batavia. Hal ini menyebabkan Janssens mundur ke Semarang. Namun ia kemudian menyerah di Tuntang Salatiga pada tanggal 18 September tahun 1811. Selanjutnya, ia pun menandatangani perjanjian Tuntang yang isinya sebagai berikut. 1. Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di wilayah Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. 2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. 3. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Untuk menangani pemerintahan di Indonesia, Inggris menugaskan Thomas Stamford Raffles. Asas-asas pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India dan oleh cita-cita revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Yang keempat, kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun. Hal itu disebabkan
kekalahan Napoleon oleh Inggris dan selanjutnya diikuti dengan Perjanjian London tahun 1814 yang memberi hak kepada Belanda untuk mendapatkan kembali daerah kekuasaannya. Berdasarkan hasil perjanjian itu, Belanda mengirimkan Dan Palen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Van der Capellen, Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan akibat perang di Eropa dan menghadapi perlawanan dari daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Hal ini tidak dapat diatasi oleh Van der Capellen pada tahun 1825. Ia pun digantikan oleh Leonard Dubois de Guisigny 1826 sampai 1831. Tetapi masalah ini belum dapat diatasi juga. Selanjutnya Belanda mengirim Gubernur Jenderal Van der. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem ini tertera dalam Staatsblad Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk di mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran. 2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak diperbolehkan melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang memiliki penduduk desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pelaksanaan sistem ini berjalan cukup efektif selama jangka waktu 1830 sampai 1870. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pelaksanaan sistem ini kemudian menimbulkan beberapa reaksi yang cukup keras. Misalnya seperti berikut. 1. Edward Louis Dekker Multatuli, ia menulis buku berjudul Max Havelaar yang mengungkapkan kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang dilakukan Belanda dan Bupati Lebak. Aryo Karto, Nata Negara di Banten. 2. Frans van der Voete, ia menceritakan penderitaan para kuli kontrak gula dalam artikelnya yang berjudul Siker Kontrakten. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak